Presiden Joko Widodo hari ini menjalani serangkaian kegiatan dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN yang ke-34 di Bangkok, Thailand yang diawali dengan menghadiri opening ceremony. Sudah ada rekan kami Soza Hutapea akan melaporkannya langsung dari Bangkok. Soza, bagaimana jalannya opening ceremony KTT ASEAN pada pagi hari ini? Wahyu, benar sekali hari ini Presiden Joko Widodo dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda di rangkaian kegiatan konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-34. Dan tadi pagi pada pukul 9 waktu Indonesia Barat ini opening ceremony sudah dilakukan dan ini berlangsung dengan cukup meriah di mana dari pihak tuan rumah yakni Thailand juga memberikan pertunjukan ataupun penyambutan di menghadirkan sejumlah tarian ataupun budaya khas Thailand. Lalu juga tidak lupa seperti tradisi tiap pertemuan pimpinan negara ini melakukan foto bersama di atas panggung utama. Dan selain itu juga Presiden Joko Widodo langsung mengikuti kegiatan dari ASEAN Summit Retreat, di mana ini tertutup dari awak media, namun nantinya sore hari dari pihak Menteri Luar Negeri akan memberikan konferensi pers terkait apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut, karena beliau juga mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pertemuan yang sedang berlangsung hingga saat ini. Setelah itu Presiden Joko Widodo juga dijadwalkan akan menghadiri 2 pertemuan multilateral untuk menutup rangkaian kegiatan dari KTT ASEAN ke-34, di mana ini ada 2 pertemuan multilateral. Yang pertama ialah dengan Forum Pertumbuhan ASEAN Timur. Ini menyangkut 4 negara yakni Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan juga Filipina. Setelah itu akan dilanjutkan langsung dengan forum atau multilateral bersama dengan 3 negara yakni Indonesia, Thailand, dan juga Malaysia, di mana ini akan membahas terkait peningkatan ekonomi dari daerah-daerah perbatasan di ketiga negara tersebut. Wahyu. Ya, Soza, ada hal-hal atau poin-poin menarik apa saja dari pertemuan bilateral yang sudah digelar sebelumnya? Ada Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang ditemui Presiden, ada PM Lee juga dari Singapura. Apa saja poin-poinnya? Wahyu, pada saat tiba kemarin Presiden Joko Widodo langsung melakukan pertemuan, di mana ini ada 5 pertemuan bilateral yang ia lakukan dengan negara Thailand, Myanmar, Vietnam, dan juga Singapura serta Filipina. Yang menarik dari pertemuan bilateral dengan beberapa negara ini ya, bisa saya sampaikan untuk Filipina sendiri, ini pada akhirnya negosiasi terkait batas maritim, khususnya terkait ZEE ini akhirnya disepakati bersama oleh Indonesia dan juga Filipina, dan Filipina pun akhirnya meratifikasi. Jadi dari pihak Indonesia pun mengatakan bahwa nantinya pada bulan Agustus Menteri Luar Negeri dari Filipina akan berkunjung ke Indonesia dan nantinya pada bulan tersebut dilakukan pertukaran dokumen ratifikasi di antara kedua negara dan implementasi pun akan segera dilakukan. Selain itu juga dari pihak Filipina dan Indonesia ini menyepakati terkait pengamanan di daerah perbatasan ataupun daerah perairan perbatasan antara Indonesia dan Filipina. Untuk Myanmar sendiri, Presiden Joko Widodo sesuai dengan isu utama yang diangkat oleh Indonesia yakni untuk membahas terkait krisis Rohingya ataupun etnis Rohingya. Dan ia menekankan bahwa proses repatriasi ini sangat penting dilakukan. Oleh karena itu, ia meminta agar seluruh negara yang tergabung dalam ASEAN dan juga khususnya Myanmar dapat mengambil sikap serius untuk menangani kasus ini, dan ini juga penting bagi para pengungsi yang saat ini sedang berada di Bangladesh. Dan selain itu juga ada informasi yang cukup penting di mana ini Presiden Joko Widodo juga mengucapkan selamat kepada negara Vietnam karena pada tahun depan, tahun 2020 ia resmi menjadi salah satu anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap dari PBB, dan ini artinya ada 2 negara ASEAN yang bergabung dalam Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB, dan ini akan berpotensi ataupun menimbulkan keuntungan untuk memperkuat profil ASEAN di mata dunia. Dan juga seluruh negara yang bertemu dengan Presiden Joko Widodo ini mengucapkan selamat kepada Presiden Joko Widodo atas proses pemilihan presiden sudah berlangsung, meskipun saat ini proses persidangan masih terus berlangsung, namun ucapan selamat tetap mengalir untuk Presiden Joko Widodo. Dan yang terakhir, Wahyu, ini untuk kesepakatan yang diperoleh dalam pertemuan KTT ASEAN ke-34 ini ada 2 hal yang akhirnya disepakati bersama-sama oleh seluruh anggota ASEAN. Yang pertama ialah rencana untuk segera menyelesaikan dari kesepakatan RCEP atau kesepakatan ekonomi komprehensif regional, dan targetnya bahwa memang tahun ini harus sudah selesai. Dan untuk jadwal terdekat di mana ini akan dilangsungkan proses rapat negosiasi bersama dengan 10 negara anggota ASEAN dan juga perwakilan negara mitra. Ada 6 negara mitra yakni ada Australia, Selandia Baru, Jepang, Korea Selatan, lalu ada China dan juga India yang akan dilangsungkan pada tanggal 25 Juni besok di Melbourne, Australia. Lalu yang terakhir ialah pada akhirnya juga ini konsep Indonesia untuk
Indo-Pacific Outlook ini akhirnya diterima ataupun diadopsi oleh Indonesia, dan ini merupakan poin penting karena pada akhirnya nantinya negara ASEAN ini tidak perlu lagi memilih konsep Indo-Pasifik dari antara geopolitik yang ada, dan ini tentunya bisa meningkatkan kerjasama di kawasan Asia sendiri. Demikian Wahyu. Baik, Soza Hutapea melaporkan langsung dari Bangkok, Thailand.